Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas satu saham yang baru saja melaksanakan RUPS pada tanggal 25 Juni tahun 2025. Menariknya, saham ini memutuskan untuk membagi dividen di tahun 2025. Nah, selain itu, harga sahamnya sebenarnya sudah mengalami penurunan sangat signifikan jika dilihat dari harga tertinggi yang pernah mereka capai. Jika kamu lihat data yang ada di aplikasi Stockbit ini, maka akan ditemukan informasi bahwa saham ini pernah menyentuh angka 100.975 dan saat video ini dibuat di angka Rp9.000. Mari coba kita hitung secara sekilas. Dengan harga tertinggi 100.975, kemudian kita kurangi dengan harga saat video ini dibuat, dan kita bagi dengan angka harga tertingginya, maka akan diperoleh penurunan sekitar 91%. Penurunan harga saham yang sangat drastis. Nah, kita akan lihat apakah memang saham ini masih menarik dengan potensi dividen yang akan dibagikan di tahun 2025, ataukah sebenarnya itu merupakan hal yang harus kamu waspadai dengan adanya potensi dividen trap. Sebagai informasi, pada Q1 tahun 2025, saham ini menghasilkan penurunan laba yang cukup signifikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Dari yang awalnya 596, turun menjadi 104 di Q1 tahun 2025. Dari aspek gross profit marginnya juga cukup rendah dengan angka 8,6% dan net profit marginnya hanya 0,45%. Net income-nya quarter year on year growth turun 82%. Nah, kita akan lihat sekilas dengan asumsi dividen per share-nya sekitar Rp500 per lembar saham dan kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka Rp9.000, maka dividen yield-nya berkisar di angka 5,5%. Menurut kamu, apakah untuk saham gudang garam ini menarik untuk dikoleksi dengan dividen yield sebesar 5,5%? Tentu saja kamu harus mempertimbangkan berbagai aspek. Mengingat, secara jangka panjang memang kita bisa melihat harga sahamnya turun sangat signifikan dari harga tertinggi yang pernah mereka capai. Memang dari aspek PBV, saham ini dijual pada angka yang sangat rendah, yakni hanya 0,28 kali. Siapa yang menyangka saham yang dulunya pada PBV rata-rata 2 kali, kini hanya tersisa 0,28 kali. Dari sini kamu bisa belajar bahwa saham yang dulunya sangat dipuji, bahkan memiliki rata-rata PBV 2 kali, pada kenyataannya di tahun 2025 saat video ini dibuat, PBV-nya tersisa 0,28 kali saja. Padahal dulunya sempat menyentuh angka PBV 4 kali. Kamu tentu sudah tahu bahwa saham GGRM ini merupakan salah satu saham yang terkenal di Bursa Efek Indonesia, apalagi dengan rekornya yang pernah menyentuh harga saham Rp100.000. Memang dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir ini, harga sahamnya mengalami penurunan dengan sangat signifikan. Bahkan jika kamu lihat, sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, harga sahamnya dalam waktu year on year konsisten mengalami penurunan. Entah 0,6, 37, 22, 25, 41, dan lain sebagainya. Bisa kamu lihat untuk detailnya berdasarkan data yang ada ini. Nah, sekilas kita lihat tentang artikel yang membahas terkait hasil keputusan GGRM untuk RUPS-nya di tahun 2025 untuk tahun buku 2024 dengan judul Gudang Garam atau GGRM ketok dividen segini per sahamnya. Artikel ini ditulis pada tanggal 25 Juni tahun 2025. Detailnya sebagai berikut. PT Gudang Garam atau GGRM menggelar rapat umum pemegang saham tahunan pada hari Rabu 25 Juni tahun 2025. Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar 962 miliar dan menetapkan Bapak Susilo Wonowijojo kembali sebagai Presiden Direktur. Kepala Bagian Humas mengatakan perseroan menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 500 per saham dari laba bersih tahun buku 2024. Sisa laba akan digunakan untuk memperkuat modal kerja. Pembagian dividen ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham, sembari menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang. Selain penetapan dividen, RUPST juga mengesahkan laporan keuangan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, serta menyetujui laporan tahunan dan pemberian pembebasan tanggung jawab kepada direksi dan komisaris.
Nah, apabila kita melihat historical pembagian dividen GGRM, kamu bisa lihat di sini. Terakhir mereka membagikan dividen di tahun 2023 dengan angka 1.200 per lembar saham. Dan sebelumnya lagi di tahun 2022 dengan angka 2.250. Sebelumnya lagi di tahun 2021 dengan angka 2.600. Angka 2.600 itu konsisten sejak tahun 2016, 2017, 2018, 2019. Pada tahun 2020 sempat absen. Bagi lagi 2.600 per lembar saham di tahun 2021. Tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan. Dan pada tahun 2025 ini membagikan angka Rp500 per lembar saham. Dengan kata lain, dari historical ini kamu bisa lihat bahwa GGRM ternyata sayangnya tidak membagi dividen konsisten setiap tahun. Sempat absen di tahun 2024 dan juga tahun 2020, setidaknya beberapa tahun terakhir ini. Kamu bisa mengetahui informasi yang lebih detail dengan melihat pada sumber resminya. Nah, dengan beberapa kondisi yang ada ini, menurut kamu bagaimana? Apakah GGRM ini mampu mengalami kenaikan harga di masa depan? Ataukah justru harga sahamnya akan mengalami penurunan yang lebih drastis lagi? Sayangnya, saham yang dulunya di angka Rp100.000 ini, kini tersisa di angka Rp9.000 saat video ini dibuat. Karena memang jika kita lihat dari aspek labanya, mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sempat menyentuh laba di atas Rp5 triliun pada beberapa tahun yang lalu, kini di tahun 2024 labanya tersisa 981 miliar. Dan pada Q1 tahun 2025, labanya juga mengalami penurunan yang drastis dibandingkan Q1 tahun 2024. Tapi jika kamu melihat data yang ada ini, laba di Q1 tahun 2025 masih lebih baik dibandingkan pencapaian di Q4 tahun 2024 yang malah mencetak kerugian. Tapi pada intinya dalam jangka panjang memang laba GGRM mengalami penurunan yang drastis. Nah, dengan beberapa kondisi ini silahkan kamu mempertimbangkan. Mungkin kamu adalah orang yang melihat ini dari sisi risk profile yang lebih agresif, di mana kamu melihatnya sudah mengalami penurunan yang signifikan sehingga cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Tapi di sisi yang lain, ada juga orang-orang yang menjauhi saham ini. Karena dengan mempertimbangkan labanya yang turun signifikan, harga sahamnya juga sudah turun signifikan, dividen yang dibagikan mengalami penurunan, dan untuk berbagai ketidakpastian di masa depan. Apapun analisa kamu, silahkan kamu pertimbangkan sesuai dengan karakter kamu masing-masing. Tidak ada rekomendasi dan tidak ada judgement bahwa saham ini bagus atau jelek, karena hal itu harus kamu tentukan sendiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saya mau bertanya kepada kamu, apakah kamu adalah orang yang sesuai dengan judul video ini, di mana berpikir untuk menyerah dari pasar saham khususnya di tahun 2025 ini? Pada tahun 2024, saya sempat membahas video dengan judul yang serupa. Pada tahun 2025, saya kembali lagi membahas video dengan judul yang serupa. Kenapa? Karena pada kenyataannya, hingga video ini dibuat pada pertengahan tahun 2025, tepatnya pada bulan Juni, pasar saham masih mengalami penurunan yang cukup signifikan. Setidaknya untuk beberapa saham besar yang cenderung kamu lihat biasanya mengalami kenaikan kinerja. Ditambah lagi banyak beberapa sentimen yang seakan-akan membuat pasar saham menjadi semakin sulit. Pertanyaannya, apakah memang sudah sewajarnya kita keluar saja dari pasar saham? Ataukah ini merupakan kesempatan sebenarnya untuk melakukan pembelian dengan harga yang lebih murah? Kita akan coba membahasnya dari video kali ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Nah, kira-kira ada beberapa penyebab yang menyebabkan kenapa pasar saham terlihat menjadi sulit di tahun 2025 ini. Yang pertama, IHSG secara keseluruhan kurang maksimal dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan grafik IHSG yang saya kutip dari aplikasi Stockbit saat video ini dibuat di angka 6.907 yang turun 0,8 dalam satu hari terakhir. Tapi jika kita melihat dalam year to date-nya masih turun 2,4%. Jika dilihat dalam satu tahun terakhir masih turun 1,2%. Dan jika melihat dalam 3 tahun terakhir masih turun 0,9%. Itu artinya IHSG secara year to date 1 tahun terakhir maupun 3 tahun terakhir kinerjanya kurang maksimal karena pertumbuhannya hanya 1,2%. Itu pun jika kita menarik data 1 tahun terakhir. Karena jika kita tarik data 3 tahun terakhir sebenarnya masih mengalami penurunan 0,9%.
Apabila kita melihat data probabilitas selama beberapa tahun terakhir, mari coba kita tarik dalam 10 tahun terakhir ini. Memang kinerja di tahun 2025 ini harus kita tunggu dulu karena pada tahun 2024 untuk bulan Januari sampai Desember menghasilkan penurunan 2,5%. Seperti yang sudah pernah saya katakan sebelumnya, IHSG terlihat jarang mengalami penurunan 2 tahun berturut-turut. Jika kita menarik data yang lebih panjang lagi, kita akan melihat di sini sejak tahun 2006 hingga tahun 2024 IHSG tidak pernah turun 2 tahun berturut-turut. Memang pernah terjadi pada tahun sekitar 1997, 1998, tahun 2000 dan tahun 2001. Tapi itu terakhir kalinya IHSG turun 2 kali berturut-turut. Nah, kita lihat saja hingga akhir tahun seperti apa. Yang jelas, saya cukup optimis untuk bulan Juli dan bulan Agustusnya karena jika kamu melihat data dalam 6 tahun terakhir ini, kamu akan memiliki informasi bahwa di bulan tersebut, baik itu Juli dan Agustus, probabilitasnya yang paling tinggi, yakni 100%. Artinya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 secara bulanan IHSG tidak pernah mengalami penurunan untuk bulan Juli dan bulan Agustus jika kita menghitung data periode secara bulanan. Tapi kembali lagi, data di masa lalu tidak selalu menjamin di masa depan akan terulang. Sehingga untuk tahun 2025 kita lihat saja nanti seperti apa. Yang jelas secara data histori menunjukkan performa yang cukup baik dari tahun ke tahun untuk tahun 2020 hingga tahun 2024. Nah, alasan kedua yang menyebabkan banyak orang sudah capek dengan pasar saham adalah karena banyak saham-saham besar yang harganya mengalami penurunan dengan sangat signifikan. Mari coba kita melakukan screening dengan sederhana. Kita mengambil data saham-saham yang menghasilkan net income yang paling besar. Coba kita ambil datanya untuk net income yang cukup besar. Oke, mari kemudian kita ambil untuk price return-nya. Kita ambil saja 1 tahun terakhir. Kita ambil saham-saham yang menghasilkan penurunan kinerja dalam 1 tahun terakhir ini. Nah, mari coba kita lihat di sini untuk beberapa saham besar, ternyata ada juga saham-saham yang turun hingga 30%, turun hingga 20%, bahkan 50-an%. Kamu bisa lihat datanya berdasarkan tampilan yang ada ini. Saham-saham yang kita bahas ini adalah saham-saham yang menghasilkan laba di atas 1 triliun rupiah. Sebut saja Cepin, UNTR, KLBF, BCTM, ITMG, BBNI, Telkom, BBCA, HMSP, BBRI, BMRI, ISAT, ADMR, Tekim, ADRO, NCKL, INKP, dan UNVR. Nah, tapi sebagai informasi untuk net income-nya harus kamu cek dulu karena ada saham-saham yang mungkin belum menerbitkan laporan Q1 tahun 2025 sehingga masih menggunakan data full year tahun 2024. Dan ada juga saham-saham yang menghasilkan laba 1 triliun di Q1 tahun 2025. Untuk itu, data-data saham yang ada ini kamu harus cek lagi untuk lebih valid nanti. Nah, untuk perkembangan kinerja harga sahamnya bisa kamu lihat dengan kondisi saat ini, dengan pencapaian laba yang bisa dikatakan cukup besar, saham-saham ini masih menghasilkan penurunan harga saham dalam 1 tahun terakhir. Ini menjadi bukti bahwa memang terjadi penurunan untuk minat dari investor-investor, khususnya investor asing di saham Indonesia, sehingga menyebabkan banyak saham besar yang biasanya memiliki bobot cukup besar di market cap IHSG secara keseluruhan masih mengalami penurunan harga saham. Contohnya seperti BRI, seperti Mandiri, seperti BCA, Telkom, BNI, dan lain sebagainya. Itu merupakan alasan kedua kenapa pasar saham seakan-akan terlihat menjadi cukup sulit dalam beberapa periode terakhir ini. Tentunya hal ini tidak seperti jika kita melihat kondisi yang pernah terjadi di tahun 2020, di mana 1 tahun setelahnya pasar saham mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2021, 2022, dan lain-lain. Tapi kinerja sebaliknya terjadi di tahun 2024 dan tahun 2025 ini. Nah, sentimen berikutnya yang menjadi kenapa pasar saham terlihat begitu sulit, yaitu dampak perang dari 2 negara. Kamu tentu sudah tahu berita terkait perang antara Iran dan Israel. Dan jika kita mencari di Google, maka kita akan menemukan berbagai informasi terkait dampak yang bisa saja terjadi terhadap perekonomian global. Dan tentunya hal itu juga mungkin akan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia ini sendiri. Ini merupakan beberapa judul yang bisa kamu baca dari tampilan yang ada ini. Apa dampak perang Israel dan Iran terhadap perekonomian Indonesia? Nah, ini ada satu artikel yang memuat beberapa dampak yang mungkin saja terjadi akibat adanya perang antara Iran dan Israel. Yang pertama, inflasi karena naiknya harga minyak global.
Yang kedua, inflasi akibat melonjaknya harga gas dan batu bara. Dan yang ketiga, inflasi hasil dari meningkatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tapi, sebagai informasi, ini hanya merupakan kutipan dari artikel saja. Jadi, untuk memastikan kebenarannya dan untuk memastikan apakah dampak ini berpengaruh signifikan atau tidak, silakan kamu analisa lagi secara mendalam. Dan untuk sentimen berikutnya adalah berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita masih memiliki pro dan kontra. Kamu tentu sudah tahu beberapa kebijakan yang telah diambil sebelumnya yang ternyata memiliki cukup banyak pro kontra di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Sebelumnya kamu tentu sudah mengenal terkait kenaikan tarif PPN 12%. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada juga penerapan kembali sistem penjurusan di SMA. Kebijakan penyaluran LPG 3 kg, efisiensi anggaran. Ini yang masih hangat dibicarakan hingga video ini dibuat. Kebijakan bantuan sosial bersyarat, batalnya pengangkatan CPNS, dan lain sebagainya. Tapi disclaimer dulu, ini merupakan informasi yang akan kamu peroleh apabila kamu mengetik kata kunci kebijakan pemerintah pro kontra tahun 2025. Sehingga untuk mengetahui informasi yang lebih pasti silahkan kamu cek lagi secara mendalam. Nah, kemudian kesimpulannya seperti apa dengan kondisi yang ada saat ini? Apakah kita harus berhenti dulu dari pasar saham ataukah kita malah melakukan pembelian? Menurut saya pribadi, cara berpikirnya sebenarnya sederhana. Jika kamu masih yakin di masa depan bahwa pasar saham akan baik-baik saja, maka sebenarnya ini waktu yang tepat untuk mulai cicil beli. Ingat, saya mengatakan cicil beli, bukan all in. Karena kita tidak tahu kinerja pasar saham ini akan kembali naik kapan dan akan turun lebih dalam kapan. Bisa saja harga sahamnya akan mengalami penurunan yang lebih drastis lagi sehingga kamu memungkinkan untuk membeli pada harga yang lebih rendah lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga harga sahamnya kembali akan mengalami kenaikan, khususnya untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Nah, itu artinya dengan kondisi saat ini, jika kamu masih yakin terkait prospek pasar saham di masa depan, kamu bisa memanfaatkannya untuk melakukan pembelian berkala dengan menggunakan money management yang tentunya cukup baik. Karena dengan tujuan ini, kita bisa mendapatkan saham pada harga yang rendah. Apabila harganya naik, kita sudah punya barangnya. Tapi apabila harganya turun, kita masih memiliki dana untuk melakukan pembelian. Tapi dengan catatan, jika kamu masih yakin bahwa pasar saham kedepannya memiliki prospek yang baik. Sebaliknya, jika kamu terlalu khawatir, jika kamu kurang yakin bahwa pasar saham akan baik-baik saja dalam jangka panjang, mungkin kamu bisa wait and see terlebih dahulu sambil menunggu beberapa informasi yang mungkin bisa membuat pasar saham menjadi kembali bergairah, membuat pasar saham kembali diminati oleh banyak orang, sehingga pada saat itu kamu baru bisa melakukan pembelian. Tapi ingat, apabila kamu wait and see terlebih dahulu, ada kemungkinan harga sahamnya kembali mengalami kenaikan nanti, dan tentunya hal itu akan membuat kamu kehilangan opportunity atau kesempatan untuk membeli di harga yang lebih rendah. Tapi di sisi yang lain, apabila ternyata harga sahamnya kembali mengalami penurunan dengan lebih signifikan lagi, sebenarnya orang-orang yang menerapkan sistem wait and see ini bisa memperoleh harga yang lebih rendah lagi dibandingkan yang tadi yang melakukan cicil beli. Kembali lagi semuanya tergantung kepada style investasi kamu masing-masing. Tidak ada yang benar dan salah di sini, karena pada intinya setiap orang punya profil risiko yang berbeda-beda. Tapi menurut saya pribadi, jika kamu memang masih yakin dengan IHSG dan pasar saham Indonesia dalam jangka panjang, tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan saham-saham yang sudah mengalami penurunan sangat signifikan, yang masih menghasilkan kinerja yang baik, yang labanya masih bertumbuh, yang masih punya prospek ke depan dan tentunya membagi dividen setiap tahun untuk melakukan analisa dan melakukan cicil beli secara bertahap. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.